Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengannya di angkasa tadi ya. Kita sudah sepakat bukan di udara kan, karena bukan senyawa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Ini termasuk pertanyaan tadi sudah masuk tubuh kemuliaan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Jadi kalau kita rekap lagi nih urutan-urutannya, kan tadi ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ya. Supaya kita semua yang ada di pelayanan khususnya sebagai gembala sidang di Gereja Betel Indonesia yang mengikuti program ngeteh ini juga bisa diingatkan dan bisa dibuat semakin mengerti tahapan-tahapan itu supaya itu bisa diedukasikan ke para jemaat. Ya, tadi disinggung dunia ini sudah mulai masuk ke penggambaran sebuah sosok pribadi yang mengatur seperti sistem yang membuat kita jadi tidak bisa berkutik, ya kan? Ya. Nah, betul kan? Nah, terus apa lagi yang bisa kita bahas? Mungkin balik lagi dulu ke situ. Itu kan sebetulnya masa kejadian itu kan di masa antikris. Jadi kan setelah pengangkatan tadi, yang rapture tadi, orang percaya bertemu dengan Kristus di angkasa. Nah, ini kan sebenarnya kan di bumi yang terjadi adalah pemerintahan setan. Di bumi yang terjadi itu pemerintahan antikris. Maka disinilah sebetulnya tadi itu, misalkan pemerintahan yang diatur dengan satu sistem dan kemudian segala macam itu, ini sebetulnya adalah untuk mereka yang tertinggal, bukan untuk orang percaya yang sudah terangkat. Berarti ini sedang menuju ke sana. Betul. Berarti ini belum sampai tapi sedang menuju ke arah sana. Menuju ke arah sana. Sebab ketika orang percaya terangkat, lah kan di surga kan terjadi dua hal. Yang pertama adalah pengadilan Kristus. Apa itu? Orang-orang percaya diberikan upah pahala. Lalu yang kedua adalah pernikahan anak domba. Pernikahan anak domba itu bicara tentang persekutuan orang percaya dengan Kristus yang tidak akan pernah terpisahkan lagi. Nah, berarti kan kalau dilihat dari sini kan, dua bagian ini perlu kita pahami. Ketika orang percaya terangkat ke surga, di bumi yang terjadi adalah pemerintahan setan, maka orang-orang tertinggallah yang kemudian masuk di dalam fase yang namanya masa antikris. Atau kalau kita sebut dengan masa tribulasi. Dan ini kan aniaya besar begitu. Itu tribulasi yang 3,5 tahun itu? Ya, 7 tahun sebetulnya. Cuman kan 3,5 tahun damai palsu, 3,5 tahun aniaya besar. Jadi yang harus dimaknai dengan masa antikris itu 7 tahun. Gitu kan. Dan di masa antikris ini kan sebetulnya nanti banyak hal terjadi sebetulnya, ya. Misalkan ya kalau kita baca kitab Wahyu, nanti di situ akan ada 7 cawan murka, kemudian 7 meterai, termasuk juga sangkakala, 7 sangkakala. Ini semua terjadi nanti di masa ini, dan barulah kemudian nanti ketika Kristus dan orang percaya datang, ini kan kedatangan yang kedua, tahap kedua. Nah kan terjadi kan nanti perang Gog dan Magog. Armageddon. Iya, Armageddon itu di awal sebetulnya. Armageddon itu di awal ketika Kristus datang, antikris dikalahkan itu kan, baru kemudian nanti terjadi pemerintahan Yesus Kristus. Berarti peperangan Israel ini bukan Armageddon dong? Kan ada yang ngeklaim bahwa ini tanda-tanda Armageddon nih, peperangan Israel dengan yang sekarang. Pak Bun perlu diluruskan maksudnya gitu. Pak Bun, ayo Pak Bun. Armageddon itu apa sih? Makanan. Ya sebuah perang yang pasti tidak terhindarkan kan. Nanti kan sesuai yang kita katakan nanti kan semua kan mengepung Israel. Ya kan? Itu perang besar itu. Apakah itu yang disebut dengan Armageddon? Ya bisa, kalau istilahnya kan kalau Armageddon itu kan lebih ke kekacauan sebenarnya. Kekacauan. Kalau begitu masuk lagi, berarti sekarang apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi tanda-tanda ini, Pak
Polimarbun. Ya, yang pasti adalah orang-orang percaya, warga gereja, para pejabat GBI, termasuk para gembala, tidak perlu takut dan juga nggak perlu bimbang. Tapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ya kan? Ya. Nah, artinya apa? Tanda-tanda itu boleh terjadi, bahkan mungkin tanda petik membuat sebagian orang menjadi semacam ketakutan berlebihan. Orang percaya jelas kok sudah dijamin begitu. Amin. Nah, sehingga kan yang harus dilakukan adalah yang pertama percaya bahwa memang Kristus itu akan datang, gitu ya. Yang kedua, tetap mengerjakan pekerjaan kita, ya. Jadi bukan berarti kemudian karena kita tahu oh nanti sudah akan datang Kristus, kemudian bla 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 begitu kira-kira, lalu gitu ya. akhirnya kemudian ya itu kan justru di satu tempat. grupnya Mangapin Seboya zaman dulu itu. Jual rumah gitu ya. Ya, jual rumah, jual mobil, kemudian berkumpul di satu tempat Tapi begitu kan. nyanyi kapan Tuhan datang gitu ya. Justru tidak eksklusif ya. Iya. Justru tidak eksklusif, tapi kita justru harus Melakukan tugas semakin kita. tugas kita menyelesaikan perintah Amanat Tuhan, agung. amanat agung Ya, itu. betul. Kita harus bersemangat dan Iya. terus-menerus menyelesaikan amanat agung itu karena Setuju. berjaga-jaga itu adalah untuk supaya makin banyak orang mereka tidak masuk dalam aniaya pemerintahan daripada antikris. Itu Supaya kita semua terangkat. Nah, iya, oke. Kalau misalnya, wah ini kan berarti nilai rapornya kan tergantung yang menilai kan gitu ya. Nilai rapor kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Nah, engjreng ternyata ada yang tertinggal. Ya, saya sih berdoa kita semua terangkat. Amin. Amin. Katakan kita Amin, semua terangkat amin, ya. amin, amin. Nah, seandainya Apa nih maksudnya itu? terangkat Ada yang tertinggal. tertinggal karena ada masa di mana tidak terangkat. tidak terangkat, Tidak iya terangkat. kan? Dalam Nah, di tidak angkasa terangkat tidak berkembang. mengalami rapture. Berarti Tapi harus ini masuk. bukan tidak terangkat gara-gara bobot tubuh yang berat. Saya udah hampir terangkat. itu, itu ada kaitan dengan tubuh kemuliaan tadi kah? Iya. Artinya kan itu kan apa? Kebangkitan, ya kan? Kebangkitan itu kan apa yang dibangkitkan? Tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu kan sebenarnya berkaitan dengan tubuh kita sekarang. Nah, cuma apa sih identifikasi dari tubuh kemuliaan? Yang pertama itu adalah tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang kebal dengan dosa. Atau tubuh yang tidak akan mungkin lagi melakukan dosa. Yang pertama. Yang kedua, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Berarti manusia Allah dong. Ya, artinya kan sudah diberikan artinya kepada manusia tersebut ataupun orang yang dibangkit tersebut kalau saya mau mencoba memberikan identifikasi gambaran semacam tanda petik kuasa tanda petik ya, bukan sama dengan Tuhan gitu. Artinya kan kita tidak lagi terbatas. Kalau tubuh kita sekarang kan terbatas nih. Iya. Saya tidak mungkin ada sekarang di BPD, di studio ini, Dalam waktu terus yang sama. kemudian dalam tersemaan saya ada di Petamburan atau saya ada di kota lain. Iya. Nah, tubuh kemuliaan itu tak terbatas ruang dengan waktu. Makanya, ini pemahaman pribadi saya ya, di tubuh kemuliaan itu tidak perlu lagi yang namanya pesawat. Karena Apakah identifikasinya kayak seperti ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia Ya. menemui ya, para murid-muridnya? betul. Ya, model seperti itu ya kan. Kalau kita lihat ya narasi dari Kitab Perjanjian Baru tentang Yesus bangkit kan, waktu dia memperkenalkan dirinya, menampakkan diri, sebentar kemudian lalu bentar lagi sudah berpindah. Memang model begitulah tubuh kemuliaan. Sehingga kan tidak lagi terikat dengan yang hal-hal fisik. Ya. Walaupun tubuh kemuliaan itu kalau lihat Yesus masih makan nggak? Makan loh. Iya. Masih makan loh. Pada saat di Danau Galilea Iya, sambil masih bakar makan. ikan. Gitu. Jadi Perjalanan ke Menuju Emmaus. Petrus. Jadi kalau saya perhatikan tubuh kemuliaan itu sebuah kondisi fisik yang melampaui fisik materi sekarang. Betul. Makanya dia bisa tembus dinding, tapi bisa makan juga, tapi tidak tergantung pada makanan. Betul. Gitu. Dimensi memang kita ya belum pernah lihat barang begitu sih, ya kan? Kecuali Tuhan Yesus yang kita tahu kan. Iya, iya. Gitu. Tapi saya tertarik dengan tadi nih. Ada yang tertinggal tuh, gimana tuh? Ya, itu. Apakah gereja yang diangkat semuanya sehingga
gereja yang tidak serius, bagian dari anggota tubuh Kristus yang serius tidak terangkat. Jadi gimana itu? Ya, perjanjian baru ya Injil Matius kan menjelaskan kan sederhana. Perumpamannya kan jelaskan apa namanya? Ada dua orang sedang tidur, seorang diangkat, seorang ditinggal. Orang memutar batu kilangan, seorang diangkat, seorang ditinggal. Atau misalkan yang lain-lain. Itu kan clear kan. Sebenarnya kan kalau kaitan di sini kan pengangkatan itu kan parsial. Artinya pasti akan ada yang tertinggal, kan gitu. Nah, Berarti kita nggak boleh menggunakan istilah gereja diangkat dong. Kalau diangkat itu semua gereja orang percaya diangkat hilang. ya Segereja-gerejanya maksudnya. Iya. Bukan gereja bangunan ya. Gereja kan anggota tubuh Gedung. Kristus, Iya, semua iya. orang percaya Tuhan. Iya. Nah kalau dikatakan orang percaya yang kurang serius, tanda kutip Iya. ya, Dia cuma sekedar percaya saja. dia kan anggota tubuh Kristus juga Iya. kan. Iya. Berarti kalau dia tidak terangkat, berarti gereja itu belum terangkat sepenuhnya, gitu. Jadi kalau sudah kan jadi sebuah percakapan yang cukup perlu kita dalami. Gitu. betul. Terminologinya mungkin gereja diangkat kan, mesti rujukannya sih kepada pribadi orang percaya. Rujukannya ke situ. Kan kalau ya memang kan agak bias tanda petik kalau kita sebutkan gereja, sebab kadang-kadang kan kita bisa memandangnya sebagai organisme ilahi atau Iya. sebagai organisasi. Iya. Kadang-kadang kan kita apa namanya kalau tidak mendalami terminologi istilah itu, seolah-olah kita merasa bahwa oke, pokoknya semua warga gereja gitu kan. Padahal kan tunggu dulu, orang yang disebut warga gereja kan tidak semua juga artinya percaya misalkan kepada Kristus sebagai Tuhan Selamat. Iya. Jangan-jangan mereka cuma sedang terdaftar sebagai anggota gereja, atau jangan-jangan karena mereka hanya mungkin ya apa namanya ya karena tanda petik mungkin secara tradisional sudah menjadi orang yang disebut dengan warga gereja. Tapi kan kalau warga gereja yang terangkat kan clear artinya percaya pada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, telah mengalami penebusan, telah disucikan, dan seterusnya. Berarti orang itu belum bisa disebut anggota tubuh Kristus yang tinggal itu. Betul. Atau otomatis akhirnya paham kita di GBI kan berarti kan gereja diangkat. Iya kan? Berarti yang tertinggal itu bukan orang gereja, bukan anggota tubuh Bukan Kristus. anggota tubuh Kristus. Anggota itu kan adalah orang yang sudah percaya. Jadi dengan bukan baru. anggota gereja secara organisasi. organisasi. Ya. Organisasi. Atau jadi kalau kita melihat gini ya, ketika kita diangkat, pertemuan kita diangkat dengan Tuhan itu kan bukan hanya kita memberikan mahkota, tapi perjamuan anak domba. Ya, Jadi pernikahan kita anak semua domba. dalam posisi apapun gender kita akan menjadi mempelai Kristus. Kristus. Ya, betul. Jadi artinya tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang sepadan. Artinya tubuh kemuliaan ini sepadan dengan harus dengan Kristus karena dia mempelai pria kita. Iya, Dan kita semua mempelai wanita. Maka sebetulnya berjaga-jaga itu harusnya mempersiapkan kita untuk dalam masa ketika rapture ini terjadi, kita sudah pada posisi yang sepadan sebagai mempelai wanita. Jadi itulah kalau keadaannya tubuh kemuliaan itu seperti apa, mungkin gambarannya tadi mungkin kalau pendapat saya seperti ketika Yesus setelah bangkit dari kematian dan bertemu dengan para murid yang lain-lain untuk meneguhkan, menguatkan mereka semua. Tapi bagaimana tubuh siapa yang diangkat dan siapa yang tidak itu menurut saya ya siapapun mereka, bukan gereja itu adalah sebagai mempelai wanita, sebagai wanita Kristus. So, kalau kita mengartikan ada orang percaya sebagian tidak diangkat, maka kita paham mengatakan mereka gereja itu kan masuk kepada tribulasi. Paham situ, makanya ada aliran begini berbeda-beda gitu. Benar. Misalnya kalau GBI kan ya Kalau Iya, GBI iya. kan Iya, di frame yang Premil, namanya iya. pre-tribulasi ya. Iya, Jadi pre-tribulasi. apa namanya pengangkatan itu terjadi sebelum masa aniaya. Iya. Itu kurang lebih. Jadi makanya kan biasanya paham GBI itu adalah premil, pre-trib. Kan gitu kan. Premillennium, dispensasional, sebelum dan pemberitaan. pre-tribulasi. Iya, sebelum penganiayaan. Ya, tentang konsep ini memang pasti gereja-gereja punya perbedaan. Makanya ada juga yang di mid-trib, Iya. ya. Tapi juga malah ada yang post tribulasi. Makanya kan ada juga keyakinan tentang yang namanya Kristus baru mengangkat semua orang percaya setelah semua masa aniaya terjadi. Ada juga begitu. Tapi kan kalau apa namanya klausul pengakuan iman GB kan clear kok.
Clear. Ya, Betul. clear. Kita ada pre-meal, pre-trip. Iya, kita pre-meal pre-trip. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita mengacu ke nubuatan Daniel kan itu ada 70 masa, Ya. ya kan? Kalau kita perhati Alkitab kan sudah 69 sudah genap. Iya. Tinggal 1 masa 1 minggu, berarti 7 tahun itu. Itu Israel kan? Itu bicara Israel sebenarnya. Kalau kita perhatikan dalam nubuatan Daniel, gitu, pada bangsamu. Bahkan di situ ada 2 saksi dan 144 dari 12 suku. Ya. Jadi sebenarnya pengajaran dasar dan sikap teologis Gereja Bethel Indonesia sangat clear ya mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sampai kebangkitan orang mati gitu loh. Karena tahapan-tahapannya juga jelas. Ya, juga berdasarkan Alkitab juga. Betul. Ya, makanya bagus banget kita bisa bicara begini, tapi lebih bagus saya kalau kita minum tehnya karena sudah katanya tadi ada pesan kok tehnya belum diminum nanti dingin katanya gitu ya, kita minum dulu tehnya ya. Iya. Ini seruput teh ya, seruput teh, bukan seruput kopi. Nih. Apa namanya? Kadang-kadang banyak sekali kita juga hampir lupa untuk membicarakan dan memikirkan hal ini. Makanya penting sekali untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala Sidang untuk kembali lagi mengkaji dan juga mengolah dan juga membicarakan, menyampaikan berdasarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, diedukasi ke jemaat supaya mengingatkan kita kembali bahwa masa kita di dunia ini tuh sebenarnya bukan masa sekedar kejayaan dalam pelayanan ya. Betul. Tetapi bukan juga hanya sekedar pengabdian, tetapi ada satu tujuan sampai ke titik di mana kita itu benar-benar sampai di tubuh kemuliaan itu. Bukan begitu, Pak? Ya, saya kira itu kan sebetulnya sesuatu yang secara simultan terjadi ketika orang percaya pada Kristus. Apalagi kan kemudian kalau poin itu kan sebetulnya kan ada dua bagian kan, kepada orang yang telah mati dibangkitkan. Sementara kan kalau orang yang masih hidup kan diubahkan. Nah ini kan sama-sama sebetulnya orang mati dibangkitkan itu adalah kemudian mengenakan tubuh kemuliaan. Orang yang masih hidup diubahkan akan menjadi tubuh kemuliaan. Sebab kalau misalkan tidak diubahkan sedemikian rupa, ya tidak akan mungkin terangkat. Iya. Ya kan? Seperti tadi kan Dan kita kalau terangkat pun nanti nggak tahan nggak. Itu nggak sekarang aja jangan kan naik pesawat coba berapa tinggi kan. Terangkat itu sebenarnya sudah di langit baru itu. Maksudnya bumi sekarang inilah. Belum. Belum. Langit baru, bumi baru kan itu nanti kan setelah fase kerajaan milenium, ya kan? Kemudian nanti akan ada iblis dilepaskan seketika, terus kemudian perang Gog Magog, lalu kemudian tahta putih baru. Langit baru, bumi baru itu adalah sebetulnya kekekalan. Kan itu dong, kekekalan kan. Seperti itu. Nah, sehingga kan kalau misalkan terangkat itu, apakah sudah langit baru, bumi baru? Sebetulnya enggak, fasenya belum. Cuma sebenarnya ya, kalau misalkan kita mau sedikit detail melihatnya, sejak pengangkatan orang-orang percaya dan kemudian nanti di sorga akan terjadi pengadilan Kristus atau Bema, lalu kemudian pernikahan anak domba, sampai kemudian turun ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun, sampai nanti kemudian tahta putih, sampai seterusnya. Sebetulnya sejak pengangkatan itu orang percaya sudah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kalau lihat fase ini, gitu ya. Walaupun barangkali ada banyak orang berpikir nanti akan terjadi selama-lamanya setelah kemudian tahta putih, kemudian langit baru. Tapi kalau lihat seperti ini kan sebenarnya jelas kok. Pengangkatan dia kan bersama dengan siapa? Kristus. Ya kan? Nanti kemudian turun ke muka bumi yang mendirikan 1000 tahun bersama siapa? Kristus juga. Bahkan kan dia memerintah bersama dengan Kristus. Gitu kan? Nah, sudah tidak menerima penghakiman berarti. Betul, nggak mau menerima lagi gitu kan. Nah, makanya kan kalau nanti di tahta putih itu kan sebetulnya kan siapa yang akan yang akan dihakimi? Orang-orang yang masih tinggal dan orang-orang yang tidak bangkit pada kebangkitan pertama. Kan gitu. Iya, jadi manusia di luar Kristus lah yang lihat. Betul. Dan tugas kita sebagai hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia untuk
menyampaikan Injil, mengabarkan kabar baik dan menjadikan mereka sebagai jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus ya. Karena kalau dari pembicaraan ini aja nggak terbayang loh. Waduh, banyak loh yang masih belum mengenal Kristus dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak juga yang sudah menerima tapi juga belum hidup benar-benar sebagaimana bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Kan hanya sebagai orang yang mengikuti dan hal-hal, iya kan? Betul. Iya. Betul. Ya, kalau pada bagian itu memang kan itulah sebabnya di akhir zaman seperti ini tugas gereja adalah terus melakukan tugas penginjilan. Ya. Amanat Agung itu. Amanat Agung terus dijalankan gitu kan. Cuma kan kalau misalkan nanti pada katakanlah 2 kali kemudian sampai tata putih, semua orang tidak akan mungkin juga nanti berdalih, oh kami nggak pernah dengar kok tentang Tuhan. Enggak juga menurut saya. Apalagi di era kita sekarang. Era kita sekarang teknologi di mana-mana, semua orang sudah bisa kok dengarkan tentang Kristus. Iya. Dengarkan tentang siapa juru selamat. Soal kemudian artinya mereka tidak terima kan itu kan persoalan lain. Tapi kalau misalkan tentang oh kami nggak pernah dengar tuh gitu kan. Maka kan kalau misalkan nanti kita lihat dalam Alkitab kan sebetulnya sesederhana bahwa di masa-masa lampau pun Tuhan sudah melakukan banyak hal. Cuma kan tetap saja ada orang misalkan yang tidak mengindahkan gitu. Nah makanya kan kalau kita ingat ya perumpamaan tentang orang miskin dan Bapak Abraham terus kemudian orang kaya. Iya. Lazarus. Itu orang kaya bilang kan, aduh kalau begitu tolonglah supaya ada suruh orang ketemu aja. Yang dijawab apa? Enggak, pada mereka ada kesaksian Musa. Sederhana. Iya. Gitu. Jadi, tapi kita berharap tentu dengan pembicaraan ini semua mengindahkan lah apa yang ada sebagai topik pembicaraan kita, bahwa orang mengindahkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, mengindahkan pengajaran dasar yang kita punya dan juga mengindahkan sikap-sikap teologis untuk bisa dipelajari. Apakah dihiasin gitu, Ya. mengindahkan kan mengindahkan. Membuat itu menjadi indah gitu loh. Artinya kan kalau sesuatu yang indah kan pasti Menghidup, dijaga, ya. dipelihara ya kan, dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu banyak pertanyaan sebenarnya bisa datang ke rumah kita bersama di BPD di Jakarta. Mungkin tidak akan langsung ketemu Pak Polri Marbun atau ketemu Pak Sabto, tapi setahu saya sih Pak Bulminta selalu ada di sini. Iya. Ini beliau punya PR. ini pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan saya pribadi. Kenapa sih kok statusnya Pak Bulminta tuh manusia Allah? Itu banyak loh pendeta-pendeta yang nanya itu Pak Bulminta kok statusnya manusia Allah. Pak Paulus disebut Timotius apa? Manusia Allah. Iya kan? Manusia Allah. Betul. Man of God. Karena kita lahir dari firman. Lahir dari roh kan. Hidup oleh Allah. Lahir dari Allah loh. Kita born of God kan. Lahir dari Allah apa? Allah dalam tanda kutip. Anak Allah kita kan. Malah disebut anak Allah. Iya kan? Ya. Yang begitulah. Iya. Itulah. Jadi biar tetap jadi anak-anak terang ya. Ya, hidup oleh kebenaran, hidup oleh firman, hidup oleh iman damai. Orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh firman itu kan, oleh karya Kristus. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin dari Pak Sabto silakan mengenai pembicaraan kita ini selama 2 episode ini. Jadi ketika kita membahas ini semua, ya satu hal kita justru semakin bukan seperti Pak Brin katakan tadi, semakin takut. Karena tidak ada alasan takut, karena kalau kita makin takut, kasih kita menjadi tidak sempurna, malah kasih kepada Allah juga kepada manusia. Iya. Tapi justru kita semakin waktunya sudah semakin dekat dan kita semakin semangat, antusias untuk supaya semakin banyak orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita nanti suatu hari. Apa? Ketika Tuhan Yesus datang kali ya, diangkat. Dan memperoleh mahkota untuk memerintah 1000 tahun damai. Kalau Pak Bulminta, Kalau saya melengkapi Pak Sabto bilang tadi, kan di 1 Tesalonika 5:9 mengatakan, kalau nggak salah ayat 9 ya, kita tidak ditetapkan untuk menerima murka, tapi untuk beroleh keselamatan. Jadi nggak usah takut. nah closing statementnya dari Pak Ya. Polri. Pertama bahwa kedatangan Yesus 2 kali itu pasti. Ini bukan hanya janji sekedar janji.
kalaupun sampai hari ini belum datang, itu sebetulnya waktu kemurahan Tuhan untuk manusia bertobat datang pada Dia. Karena itu semua orang percaya, para pejabat GBI, siapkan diri, tetap melayani, tetap bergiat, kerjakan apa yang bisa kita lakukan sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga yang kekal. Amin. Dan sampai jumpa di ngeteh berikutnya. Ngobrol teologi sambil ngeteh. Terima kasih Pak. Thank you. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati, semakin semangat.